Kontak mata yang berkelanjutan dapat secara dramatis meningkatkan perasaan kedekatan, kepercayaan, dan kedalaman emosional antar manusia. Namun, ketika kontak mata dipertahankan terlalu lama atau terasa dipaksakan, hal itu dapat memicu ketidaknyamanan atau bahkan terkesan mengintimidasi daripada mengundang. Kita secara alami menilai orang lain berdasarkan apa yang mereka lakukan, namun kita menilai diri sendiri berdasarkan apa yang kita maksudkan. Perbedaan ini menciptakan kesenjangan empati yang halus namun kuat, membuat kesalahpahaman lebih umum daripada yang kita sadari. Bahkan tindakan kebaikan terkecil, gerakan sederhana yang diabaikan kebanyakan orang, dapat memicu pelepasan serotonin dan dopamin di otak. Respons kimia ini bermanfaat tidak hanya bagi orang yang menerima kebaikan, tetapi juga bagi orang yang menawarkannya. Kebanyakan orang memiliki bias negatif, artinya pengalaman negatif cenderung bertahan lebih lama dalam pikiran daripada pengalaman positif dengan kekuatan yang sama. Satu momen yang tidak menyenangkan dapat mengalahkan beberapa momen baik dalam ingatan. Individu sering menyelaraskan pendapat mereka dengan kelompok di sekitar mereka, bahkan ketika mereka secara pribadi tidak setuju. Kecenderungan ini, yang dikenal sebagai konformitas sosial, berasal dari keinginan mendalam untuk menghindari menonjol atau ditolak. Perilaku manusia lebih didorong oleh rasa takut kehilangan sesuatu daripada kegembiraan mendapatkan sesuatu yang baru. Kekuatan bawah sadar ini, yang disebut penghindaran kehilangan, secara diam-diam membentuk banyak pilihan kita sehari-hari. Jauh setelah kata-kata memudar, orang cenderung mengingat bagaimana Anda membuat mereka merasa. Kesan emosional meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada fakta, percakapan, atau bahkan tindakan spesifik. Otak tidak mampu menangani banyak tugas kompleks secara bersamaan. Apa yang kita sebut sebagai multitasking sebenarnya adalah peralihan cepat antar tugas yang menguras energi mental dan menurunkan kinerja secara keseluruhan. Begitu orang menginvestasikan waktu, usaha, atau energi emosional ke dalam sesuatu, mereka seringkali terlalu menghargainya, bahkan ketika hal itu tidak lagi masuk akal untuk dilanjutkan. Jebakan mental ini dikenal sebagai efek biaya tenggelam, sunk cost effect. Pengalaman yang syarat emosi dan gambaran yang jelas tetap berada dalam ingatan jauh lebih lama daripada informasi netral. Inilah mengapa emosi memainkan peran yang sangat penting dalam bagaimana ingatan terbentuk dan disimpan. Imbalan jangka pendek cenderung memotivasi orang lebih kuat daripada manfaat jangka panjang yang jauh, bahkan ketika hasil jangka panjangnya secara objektif lebih baik. Ketika individu diberitahu bahwa pilihan mereka terbatas, pilihan tersebut tiba-tiba menjadi lebih menarik. Respons psikologis ini, yang dikenal sebagai reaktansi, memicu keinginan melalui pembatasan. Stres mempersempit persepsi dan membatasi pemikiran kreatif. Sebaliknya, relaksasi dan rasa aman memungkinkan otak untuk membuat koneksi yang lebih luas dan menghasilkan ide-ide yang lebih inovatif. Neuron cermin di otak memungkinkan kita untuk secara internal merasakan emosi orang lain. Mekanisme neurologis ini menjelaskan mengapa emosi dapat menyebar dengan mudah dari satu orang ke orang lain. Otak manusia menjadi jauh lebih terlibat ketika mendengarkan cerita daripada ketika memproses fakta biasa. Cerita menciptakan resonansi emosional, membuat informasi lebih mudah diserap dan diingat. Paparan informasi yang berulang meningkatkan kemungkinan orang akan mempercayainya, terlepas dari apakah itu benar atau tidak. Fenomena ini dikenal sebagai efek kebenaran ilusi. Warna secara halus memengaruhi perilaku dan emosi manusia. Warna merah dapat meningkatkan kewaspadaan dan intensitas, sementara biru dan hijau dikaitkan dengan ketenangan, keseimbangan, dan fokus. Antisipasi terhadap imbalan mengaktifkan otak lebih kuat daripada imbalan itu sendiri, menunjukkan bahwa manusia secara naluriah mengejar hasil, bukan hanya memilikinya. Orang seringkali secara otomatis mematuhi figur otoritas, bahkan ketika ada sesuatu yang terasa salah di dalam hati. Kecenderungan ini terkenal ditunjukkan dalam penelitian kepatuhan. Kepatuhan meningkat ketika permintaan yang lebih besar mengikuti persetujuan awal yang kecil.
Strategi persuasif ini dikenal sebagai efek kaki di pintu, foot in the door effect.